Ibu, Bapak, Saudari, dan Saudara, serta anak yang dikasihi Tuhan, Salam, selamat pagi. Kembali kita bertemu di dalam program Renungan Satu Hati, Sapaan Tuhan tiap pagi, GKJ Condong Catur, edisi Senin 10 April 2023. Sebelum kita membaca dan merenungkan tentang kebenaran firman Tuhan, marilah kita awali dengan berdoa. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kasih dan setia Tuhan yang kami rasakan hingga saat ini. Pada pagi hari yang indah ini kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Biarlah firman yang akan kami dengarkan ini dapat tertanam di setiap hati kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Tuhan berkati dan bimbing agar firman yang disampaikan itu asalnya dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 2 Korintus 5 ayat 20 sampai dengan yang ke-21, yang akan dibacakan oleh adik Lastu, anak sekolah minggu GKJ Condong Catur. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari 2 Korintus 5 ayat 20 sampai 21, yang demikian: jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikian firman Tuhan. Terima kasih adik Lastu. Ibu, Bapak, Saudari, dan Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, renungan pada pagi hari ini diberi tema menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Pengorbanan Yesus di kayu salib adalah lambang keadilan dan kasih Tuhan kepada manusia. Paulus menggambarkan hal ini secara sempurna dalam suratnya kepada jemaat Korintus sebagai berikut: Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Yang diharapkan dari manusia adalah menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, yang dalam bahasa Paulus disebut, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. 2 Korintus 5 ayat yang ke-20. Ucapan Paulus ini benar karena ketika kita bersedia didamaikan dengan Tuhan, sesungguhnya hal tersebut merupakan pengejawantahan, penyerahan diri dan hidup sepenuhnya kepadanya. Dalam belajar Evangelism Explosion yang sering disingkat dengan EE, dikenal iman yang tidak menyelamatkan dan iman yang menyelamatkan. Iman yang tidak menyelamatkan ada 3. Yang pertama, iman yang melompat dalam gelap, artinya percaya tanpa tahu apa dan siapa yang dipercaya. Kedua, iman yang berdasarkan akal saja, artinya tahu dan setuju pada fakta sejarah tentang Yesus, tetapi secara pribadi tidak pernah mengandalkan Yesus untuk memperoleh kehidupan kekal. Ketiga, iman yang sementara, yaitu mengandalkan Yesus untuk hal-hal sementara seperti keuangan, kesehatan, kebutuhan jasmani, dan lain-lain. Tetapi ironisnya tidak mengandalkan Yesus untuk memperoleh kehidupan kekal dan justru mengandalkan usaha, kekuatan, dan kebaikan diri sendiri saja. Ibu, Bapak, Saudari, dan Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan,
iman yang menyelamatkan adalah mengenal dan mengandalkan Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk memperoleh hidup kekal. Dalam hal ini, orang percaya sungguh-sungguh menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Yesus dalam memperoleh hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu sehingga kami diselamatkan dari kuasa dosa dan maut. Beri kami kesadaran untuk percaya dan menyerahkan hidup sepenuhnya hanya kepada-Mu sehingga kami memperoleh hidup yang kekal. Biarlah kami selalu mengandalkan Tuhan, hidup di dalam kerendahan hati, hidup di dalam firman Tuhan, agar kami senantiasa bersyukur kepada Tuhan di dalam kehidupan kami, dan berkati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.